Welcome back to Cinelist, tempat dimana lo bisa dapat rekomendasi film-film setiap harinya. Dan kali ini gue bakal ngomongin ending. Ending itu bagian yang penting banget dalam sebuah film. Banyak yang bilang sebuah ending bisa make or break a movie. Ending bagus bisa naikin kualitas film jelek, dan sebaliknya, ending jelek bisa ngerusak sebuah film bagus. Karena ya kayak namanya, ending adalah penutup, sesuatu yang paling terakhir dilihat sama penonton. Makanya happy ending adalah pilihan yang sering dipakai. Tujuannya biar hal terakhir yang orang rasain pas nonton sebuah film adalah kebahagiaan. Dari situ diharapkan penonton beranggapan kalau filmnya bagus, karena hal terakhir yang mereka ingat adalah perasaan bahagia. Tapi nggak semua film pakai cara itu. Gak semua film dibuat untuk bikin penontonnya bahagia. Kayak judul-judul di daftar ini yang dengan sengaja malah nutup ceritanya dengan cara yang disturbing, dengan cara yang gak menyenangkan. Penonton dikasih penutup yang shocking banget, biar filmnya nancep dan terus terngiang di ingatan mereka. Oke, dan berikut adalah daftar 10 film dengan ending paling disturbing versi Cinelist, yang seperti biasa disusun berdasarkan urutan abjad. Dan karena yang dibahas adalah ending, jadinya bakal ada banyak spoiler di video ini. So, spoiler alert. Yang pertama ada A Serbian Film. Bukan endingnya aja yang disturbing di sini, tapi keseluruhan filmnya. A Serbian Film emang terkenal dengan kegilaannya dan sering dianggap sebagai salah satu film paling disturbing sepanjang masa. Ceritanya adalah tentang Milos, bintang porno yang tergoda kembali dari masa pensiun buat main dengan bayaran tinggi di sebuah film porno eksperimental, di mana dia harus ngelakuin banyak hal gila pas syuting, termasuk ngebunuh lawan mainnya. Di ending, Milos terlibat adegan bareng sosok bertopeng. Mereka berdua berhubungan seks sama dua orang yang wajahnya ditutupin, dan akhirnya terungkap kalau orang yang disetubui Milos adalah anaknya sendiri, sedangkan si pria bertopeng tadi adalah adiknya yang lagi memerkosa istri Milos. Kalau lo penasaran sama kegilaan lain di film ini, Serbian Film bisa ditonton secara free pakai VPN US di FilmZ. Berikutnya ada Buried, thriller yang dibintangi Ryan Reynolds alias si Deadpool ini ngebawa sang aktor meranin Paul Conroy, seorang supir truk yang kerja di Irak. Di sana dia malah diculik sama teroris dan pas bangun udah terkubur di bawah tanah dalam peti mati. Cuma bermodalkan HP dan barang-barang seadanya, Paul berusaha kabur dari peti. Buried ini adalah film yang berhasil mainin ekspektasi penontonnya. Kita digiring buat yakin kalau Paul nantinya bakal selamat, tapi ternyata di detik-detik terakhir, tepat sebelum petinya tertimbun tanah, terungkap kalau tim penyelamat yang dikirim ternyata justru datang ke lokasi yang salah. Sebuah ending yang benar-benar menyesakkan, dan Buried ini bisa lo tonton di Klik Film. Berikutnya ada Dancer in the Dark, dibikin sama Lars von Trier yang memang terkenal doyan ngelahirin film-film provokatif. Dancer in the Dark yang dibintangi Björk ini menggabungkan drama psikologis kelam dengan sedikit elemen musikal. Björk meranin Selma, seorang imigran yang bermimpi menjadi aktris musikal, tapi karena berbagai macam peristiwa dia malah berujung dijatuhi hukuman gantung. Endingnya kerasa disturbing karena di saat kita lagi dibuat terhanyut oleh nyanyian Selma yang akhirnya menerima nasib pahitnya, nyanyian itu mendadak berhenti di saat hukuman gantung dilakuin. Next ada Kids. Film ini ngasih gambaran mengenai kehidupan pemuda di kota New York. Dan dalam penggambarannya, Kids berusaha tampil serealistis mungkin. Makanya kita bakal ngeliat berbagai pemandangan kelam yang gak menyenangkan. Termasuk di endingnya, di mana salah satu karakternya memerkosa karakter lain yang tanpa dia tahu lagi mengidap HIV dan berujung menyebarkan penyakit tersebut. Selanjutnya ada Kill List. Film British ini bercerita tentang Jay, seorang pembunuh bayaran yang setahun pasca kegagalan di sebuah misi, menerima tawaran baru dengan bayaran luar biasa besar. Awalnya semua berjalan lancar sampai Jay terseret ke dalam dunia aliran sesat yang kelam. Babak akhirnya memperlihatkan Jay yang diculik oleh kelompok aliran sesat, lalu dipaksa ngelakuin sebuah ritual di mana dia harus membunuh sosok bertopeng misterius bernama The Hunchback. Jay berhasil membunuh orang itu sebelum terungkap bahwa The Hunchback ternyata adalah istri dan anaknya sendiri yang disatuin. Kill List bisa ditonton secara free di Tubi TV pakai VPN US. Lalu ada Martyrs, sebuah film yang rilis di tengah maraknya sinema Prancis ngeluarin judul-judul ekstrim.
Alurnya itu mengisahkan tentang Annie dan Lucy, dua sahabat yang semasa kecilnya sama-sama jadi korban pelecehan. Annie ngebantu Lucy buat melancarkan balas dendam pada orang yang dahulu melecehkannya, tapi balas dendam itu justru membawa mereka menuju nasib yang tragis. Singkat cerita, Lucy memilih bunuh diri sedangkan Annie diculik lalu disiksa oleh sekelompok aliran sesat. Annie kemudian dikuliti sampai sekarat karena kelompok itu percaya bahwa saat seseorang sekarat, ia bisa dapat penglihatan berupa petunjuk soal bentuk akhirat. Martyrs bisa ditonton secara gratis di Tubi TV pakai VPN US. Kemudian ada The Mist, film dengan twist ending disturbing yang kayaknya udah diketahui sama hampir semua orang ya. Ceritanya adalah tentang kemunculan kabut supernatural di sebuah kota, di mana dari kabut tersebut muncul juga beberapa monster yang mengancam keselamatan warga. Dan di akhir cerita, David selaku protagonis film ini terjebak dalam mobil bareng sama putranya dan dua orang survivor lain. Meyakini kalau nggak bakal selamat, mereka kemudian memutuskan buat bunuh diri. David menembak mereka satu persatu termasuk anaknya sendiri. Tapi pada saat dia sendiri berusaha bunuh diri, pistolnya malah kehabisan peluru. Tragisnya nggak lama setelah itu, terungkap kalau pihak militer udah datang memberi pertolongan dan berhasil mengendalikan serangan monster. Andaikan David mau nunggu beberapa menit lebih lama, mungkin semua orang bakal selamat. The Mist bisa ditonton di Netflix, Catch Play, dan Prime Video. Next ada Oldboy, salah satu film Korea terbaik sepanjang masa. Protagonisnya bernama Oh Dae-soo yang diculik dan dikurung selama 15 tahun di sebuah kamar sebelum tiba-tiba dibebasin gitu aja. Dari situ Dae-soo berniat mencari tahu siapa orang yang nyulik dia dan apa motivasinya. Dan dalam perjalanannya dia dibantu oleh seorang gadis muda bernama Mido. Keduanya pun jatuh cinta. Tapi di ending terungkap kalau pertemuan Dae-soo dan Mido itu udah diatur oleh si pelaku penculikan. Dan ternyata Mido adalah putri kandung Dae-soo. Semua adalah bagian dari rencana buat menghancurkan psikis Dae-soo. Ini adalah sebuah ending yang benar-benar mustahil dihapus dari ingatan para penonton. Lalu ada Requiem for a Dream. Film garapan Darren Aronofsky ini punya ending yang depresif tapi juga powerful, di mana 4 karakter utamanya yang terkena jeratan narkoba akhirnya malah tenggelam semakin dalam di adiksi mereka. Ending Requiem for a Dream bener-bener gak menyisakan sedikit pun cahaya harapan, gelap, depresif, dan semakin disturbing karena sepanjang film Aronofsky berhasil bikin penonton bersimpati pada setiap karakternya hanya untuk melihat mereka hancur berantakan. Film ini bisa lo tonton di iTunes. Lalu yang terakhir ada Seven, salah satu film crime terbaik dan paling berpengaruh dari era 90-an, dibikin sama sutradara David Fincher. Film ini punya ending mengejutkan sekaligus disturbing yang juga ikonik banget. Di momen tersebut, Mills, seorang detektif yang merupakan protagonis filmnya, berhasil menyudutkan pelaku pembunuhan berantai yang udah lama dia kejar, hanya untuk mendapati bahwa sang istri juga jadi korban dan kepalanya tersimpan dalam kotak yang diberikan oleh si pembunuh. Sekali kalian nonton film ini, kalimat "What's in the box" yang diteriakin sama Mills gak akan pernah bisa hilang dari ingatan. What's in the box? What's in the fucking box? Seven bisa ditonton di iTunes. Itu tadi adalah rekomendasi 10 film dengan ending paling disturbing versi Cinelis. Gue yakin lo punya rekomendasi sendiri soal film dengan ending disturbing lainnya. So silahkan bagiin itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, share juga video-video kami yang lain di medsos lu untuk saling berbagi rekomendasi tontonan. Oke kalau gitu, sampai ketemu di list-list berikutnya.